Pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf kembali viral. Ia meminta kepada warga NU agar tidak menggunakan Nahdlatul Ulama untuk berpolitik. Namun berbeda dengan Ketua Umum PBNU sebelumnya, yaitu Syed Agil Siraj, yang mengatakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin harus menang di pemilu 2024. Syed Agil menyebut PKB merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama dan begitupun sebaliknya. Pak Muhaimin harus menang, dan kalau sudah menang, warga Nahdliyin harus dipikirkan. PKB adalah NU, NU adalah PKB. Syed Agil lalu menceritakan saat dirinya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan tokoh lainnya membentuk tim 5 untuk mendirikan PKB. Syed menyebut PBNU membentuk tim 5 sebagai pendiri PKB, yang artinya PKB berarti adalah NU. Waktu mendirikan PKB, tim 5 yaitu Kiai Ma'ruf, Kiai Syed Agil Siraj, Kiai Rozi Munir, Pak Bagja, Kiai Dawam, dan itu adalah SK dari PBNU yang ditandatangani langsung oleh Gus Dur sebagai Ketua PBNU membentuk tim 5 sebagai pendiri PKB. Artinya PKB adalah NU. Dalam kesempatan yang sama, Caimin mengatakan penegasan NU adalah PKB itu untuk penguatan bagi kader agar tetap solid. Caimin mengatakan apa yang disampaikan Syed Agil adalah penegasan komitmen juang PKB yang ke-NU-an. Sebetulnya yang disampaikan Kiai Said sebelumnya disampaikan Kiai Nurul Huda Jazuli, Kiai paling sepuh di Republik ini, usianya 98 tahun. Penegasan NU PKB, PKB NU itu penguatan bagi kader-kader di bawah untuk terus solid. Dan sebenarnya penegasan komitmen juangnya ke NU-nya, karena PKB ini adalah mandat kejuangan. Soal klaim bahwa ini dari NU, orang NU, ya silahkan meyakinkan warga. Kalau disebut orang NU, saya bilang karena 59,2% dari populasi muslim itu mengaku NU, ya kalau kita tangkap 10 orang di jalan itu 5 orang ngaku NU, kira-kira begitu. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar telah dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden atau baca pres mendampingi bakal calon presiden Anies Baswedan. Pria yang kerap disapa Caimin tersebut punya polemik yang panjang di partai yang ia pimpin sekarang. Ini bermula dari konflik dirinya dengan sang paman Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Keliru yaitu kalau diberi PKB sekarang, PKB yaitu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Dicuri dengan bantuan pemerintah. Yahya Khalil Ketua Umum PBNU ngomong apa aja terhadap PKB nggak ngaruh sama sekali. Coba disurvei. Gus Dur itu tidak pernah tidak memaafkan orang. Tapi sampai hari ini itu Gus Dur nggak pernah memaafkan Muhaimin. Muhaimin pengen ketemu aja Gus Dur nggak mau. Justru bisa kelihatan bagaimana perasaan Gus Dur terhadap Muhaimin. Sekitar 18 tahun lalu, pada 2005, Caimin terpilih menjadi Ketua Umum PKB yang baru dalam muktamar yang diselenggarakan di Semarang. Sementara Gus Dur ditetapkan sebagai Ketua Dewan Syuro. Akar konflik tersebut berawal dari ketidakloyalan Muhaimin terhadap Gus Dur. Kubu Gus Dur pun memecah Caimin. Kemudian lahirlah dua kubu PKB, yakni PKB Gus Dur dan PKB besutan Caimin. Langkah pemecatan tersebut ditentang oleh kubu Muhaimin yang kemudian menggelar muktamar luar biasa. Pada tahun yang sama, kubu Gus Dur juga menggelar MLB di Parung, Jawa Barat dan memilih Ali Maskur Musa sebagai Ketua Umum PKB. Namun, pengadilan memutuskan bahwa PKB Muhaimin yang diakui keberadaannya. Aksi banding hingga level kasasi oleh PKB kubu Gus Dur terkait posisi Caimin ditolak Mahkamah Agung. PKB versi Caimin yang secara resmi berdepan anak Gus Dur, Zanuba Arifah Hapso atau Yeni Wahid, dari posisi Sekjen PKB pada April 2008. Pada tahun 2021, beredar video viral di media sosial potongan pidato Gus Dur yang secara terbuka menyebut partai yang ia besarkan yaitu PKB dicuri oleh Caimin. Gus Dur mengatakan PKB yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri dengan bantuan pemerintah. Dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi, keluarga Gus Dur melalui Yeni Wahid masih mengungkit kisru aksi pencurian PKB oleh Muhaimin. Susah. Ya, bagi kami susah. PKB Gus Dur terlalu lama, ini terlalu dalam yang sudah terjadi. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Gus Dur yang pendiri partai disebut oleh Caimin guru politiknya malah dikudeta apalagi rakyat. Pada tahun lalu, Yeni sempat membahas kudeta Muhaimin di PKB.
Yeni mengatakan Presiden keempat RI Gus Dur dikeluarkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin melalui Muktamar Ancol. Namun, keterangan Yeni Wahid tersebut dibantah oleh Caimin. Ia mengatakan bahwa ia pernah dipanggil oleh Gus Dur di rumahnya. Ia diminta Gus Dur untuk mundur dari Ketua Umum PKB. Caimin mengiyakan, lalu ia menandatangani sebuah surat. Oleh Gus Dur, surat tersebut diminta agar disimpan oleh Muhaimin. Gus Dur mengatakan ia akan meminta surat itu jika sudah pada waktunya. Namun, sampai Gus Dur wafat, surat tersebut tidak kunjung diminta oleh Gus Dur. Sekali lagi saya sampaikan, tidak akan ada calon presiden atau wakil presiden atas nama NU. Tidak akan ada, karena NU tidak boleh diperalat sebagai senjata politik untuk mengumpulkan dukungan. Tidak boleh ada orang berusaha menutupi kekurangannya hanya dengan mengklaim NU sebagai basisnya. Semua harus didasarkan pada kapasitas masing-masing. Ketidakhadiran Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin pada resepsi puncak 1 abad Nahdlatul Ulama bisa diartikan sebagai kekalahan Caimin di kalangan NU. Hal ini bisa menunjukkan kekalahan Caimin di kalangan NU sehingga namanya hilang. Artinya tidak jadi perbincangan dalam kompetisi politik di level ormas besar. Kehadiran Caimin justru menguatkan narasi bahwa NU hadir di tengah-tengah keberagaman dengan latar belakang berbagai partai politik. Artinya tidak terafiliasi pada satu partai saja. Banyak orang melihat beberapa tamu yang hadir semua orang merasa bagian dari NU. Kini mereka bukan lagi terafiliasi, bahkan semua parpol pun hadir. Beberapa waktu lalu harus diakui bahwa NU didorong dekat dengan PKB, tapi dengan beberapa ketegasan yang dibuat oleh Ketua PBNU hari ini mendorong agar NU menjadi milik semua. Tanggal 7 nanti NU berusia 1 abad, di mana 100 tahun perjalanan perjuangan NU sungguh membanggakan, membahagiakan, eksis, punya kontribusi yang positif. Dan kami sebagai politisi-politisi yang lahir dan dibesarkan dari NU amat sangat bersyukuri dan siap menjadi garda terdepan memperjuangkan aspirasi politik. Nah, di sisi yang lain, NU itu memang dari awal adalah perjuangan politiknya sejak pra kemerdekaan sampai hari ini masih berjalan dengan baik. Dan kita melalui forum Sarasehan ini, kita akan minta para pakar, para tokoh untuk memberikan refleksi sekaligus rekomendasi-rekomendasi, khususnya rekomendasi politik buat perjuangan PKB dan NU di. Ya tentu NU itu watak dasarnya adalah kekuatan politik, sehingga watak dasar perjuangannya sejak awal adalah berpikir tentang negara. Nah, di tahun-tahun politik tentu satu saja, seluruh aspirasi politik warga NU yang grassroots-nya kuat, banyak yang masih belum beruntung secara ekonomi, pesantren-pesantren masih terbatas fasilitasnya, itulah perjuangan. Sekali lagi saya sampaikan, tidak akan ada calon presiden atau wakil presiden atas nama NU. Tidak akan ada, karena NU tidak boleh diperalat sebagai senjata politik untuk mengumpulkan dukungan. Tidak boleh ada orang berusaha menutupi kekurangannya hanya dengan mengklaim NU sebagai basisnya. Semua harus didasarkan pada kapasitas masing-masing. Sebelumnya, Muhaimin kerap melakukan manuver politik. Hal itu terkait pembahasan mengenai calon pasangan Capres-Cawapres koalisi Gerindra PKB yang terus menjadi sorotan. Mengenai perkembangan yang ada, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa disebut sedang merayu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk digandeng menjadi cawapres di Pilpres 2024. Waktu menjelang peresmian Sekber Gerindra PKB di Menteng, Muhaimin menjelaskan hasil ijtima ulama yang mengharapkan Muhaimin menjadi cawapres. Pada pertemuan itu, Caimin meminta Prabowo agar mendeklarasikan dirinya sebagai cawapres, sedangkan Prabowo menjadi capresnya. Harapan Muhaimin menjadi cawapres yang keputusannya diambil sebelum bulan Ramadan. Alasan bulan Ramadan itu bulan berkah dan konsolidasi.
Namun, Prabowo belum memutuskan hal tersebut. Apakah Caimin akan dijadikan cawapres di 2024 semua belum tahu. Pak Prabowo mendengar, menyimak, dan memahami betul pandangan Muhaimin. Sampai hari ini, Prabowo belum memutuskan siapa cawapresnya. Bahkan, Prabowo mengaku belum bisa memastikan siapa capresnya yang bakal menghadapi di Pilpres 2024. Prabowo lantas menjawab bahwa hingga saat ini belum mengetahui siapa cawapres yang akan mendampinginya. Perlu diketahui, politisi Partai Kebangkitan Bangsa, Umar Hasibuan alias Gus Umar, menyampaikan kritikannya kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama yang dinilai tidak konsisten terhadap pernyataannya. Melalui salah satu cuitannya, ia menyinggung pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir yang membahas soal cawapres di kantor PBNU. Hal itu terkait hasil survei yang menempatkan dirinya berada di papan teratas cawapres. Erick Thohir menyampaikan hal itu saat melakukan jumpa pers dalam acara Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama di kantor PBNU Jakarta Pusat. Menurutnya, percuma mencalonkan dirinya jika tidak ada partai politik yang mendukung. Ini bagian dari riset yang dilakukan, tentu perlu diapresiasi. Tapi kita tahu terlalu dini. Terus kita nyalon-nyalonin tapi nggak ada yang dukung buat apa. Ia melanjutkan, tapi kita apresiasi. Kita nggak bisa menghilangkan sesuatu itu yang benar atau salah. Itu kan apresiasi, jadi jangan terjebak. Mengetahui pernyataan tersebut, Gus Umar kemudian menyentil PBNU dan jajarannya yang melarang untuk membawa NU untuk berpolitik. Tapi justru diam saat Erick Thohir menyinggung soal cawapres di kantor mereka. Dear Ketua PBNU dan jajaran pengurusnya yang larang NU dibawa ke politik. Kenapa kalian diam saat Erick Thohir justru bicara dukungan Pilpres di kantor PBNU? Standar apa yang kalian lakukan? Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin mengatakan, masa depan kader-kader Nahdlatul Ulama suram di masa depan jika perkembangan pemilu kekinian semakin pragmatis. Menurut Caimin, saat ini kelemahan dari era reformasi yang harus segera diatasi adalah politik pragmatis, kompetisi yang tidak ada henti. Kelihatannya damai, tapi kompetisinya tidak pernah berhenti 24 jam. Ini sistem yang melelahkan, di mana pemilu yang pragmatis bawa uang yang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilu yang artinya masa depan kader-kader NU juga agak madesu atau masa depan suram. Dia memaparkan kader-kader NU yang menduduki jabatan publik ke depan akan menghadapi kondisi yang sangat pragmatis. Jadi, kader yang mau nyalek sudah membuat kita stres duluan karena modalnya cekak, popularitasnya juga rendah. Muhaimin Iskandar lantas memberi contoh terkait adanya kader PKB yang ngotot ingin meraih gelar doktor. Hal tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan elektoral untuk menghadapi pemilu. Seperti kemarin, Haji Cucun baru saja doktor bidang politik ekonomi di Unpad. Salah satu tujuannya apa? Selain doktoral, tujuannya meningkatkan elektoral, elektabilitas saking mahalnya bersaing. Lebih lanjut, ia juga berharap reformasi pemilihan harus bisa dievaluasi ke depannya.